Shalom semua teman-teman pembelajar kita bersama saya. Kita tujuannya belajar Bible Study ini untuk apa? Untuk menjadi murid Kristus yang sehat emosi, dewasa rohani. Alias Anda bisa belajar hidup untuk mengasihi dengan sesama dengan baik. Kalau Anda barometernya adalah mengasihi sesama, itu bukti bahwa Anda mengasihi Tuhan. Anda sehat rohani. Oke? Wah, saya mau sapa pada semua teman-teman yang sudah bergabung hari ini. Saya ada di Pantai Sanur, di tempat yang sejuk, tempat yang tenang. Sambil solitude silence, menenangkan diri, hanya menikmati keindahan alam, karyanya Tuhan. Bagaimana Anda semua? Apa kabar? Well, hari ini kita akan lanjutkan ya. Jangan mau dibiarin menjadi bayi rohani di gereja kita. Tuhan butuh Kristen dewasa untuk menjadi calon mempelainya. Apalagi kalau khotbahnya menjadi tentara Allah. Right? Oke. Shalom semua Ibu Triani. Terima kasih untuk Joan Carol Tangku, Ibu Jane Carol dari Banyuwangi, Ibu Ratna dari Jakarta. Teman-teman yang berguru dari Hong Kong, dari Taiwan, dari Tokyo, dari Amerika. Thank you so much teman-teman dari Tomohon, dari Manado, dari Mamasa, dari Makassar, Gorontalo. Apa kabar Pak Pimpin, Arin Mers dari Palembang. Saya percaya Anda semua sedang mengalami pengalaman duduk di kaki Tuhan melalui Bible Study ini sambil Anda mencatat atau Anda screenshot PowerPoint yang ditayangkan. Oke, kita berdoa ya. Bapak yang terkasih, Bapak kami ada di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu, kasih setia-Mu. Sungguh Kau Allah yang luar biasa. Allah yang gak pernah nyerah sama kami. Bukan kami yang jempalitan mengejar Engkau. Engkau yang tak pernah nyerah, tidak pernah pantang mundur, selalu mengejar kami. Kami sudah hilang seperti apa, Kau selalu cari kami. Buat kami selalu, tolong kami Roh Kudus, selalu sadar akan Tuhan. Kalaupun kami jatuh dalam dosa, kami meninggalkan Tuhan, sudah melipir jauh dari Tuhan, Roh Kudus ingetin kami, cari kami, bicara kepada kami. Aku minta supaya setiap kami yang mendengar Bible Study ini tidak nyerah sama dirinya sendiri, karena Allah gak pernah menyerah sama kita. Ingat janji yang kami pegang ya Bapa, Kau tidak pernah tinggalkan kami atau biarkan kami sendiri. Thank you untuk selalu mengejar dan selalu tidak pernah melepaskan kepemilikan-Mu atas jiwa kami. Kami berikan hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, ada beberapa poin yang kita sudah bahas. Bahwa kegagalan pertama, kita nggak bisa menjadi murid Kristus yang dewasa rohani, murid Kristus yang dalam. Oke, karakter Kristusnya juga dalam. Itu satu, karena kita tidak mengukur diri kita mengasihi sesama seperti Yesus mengasihi kita. Oke, nah jangan lupa tujuan daripada Bible Study ini so you can love well. Anda bisa mengasihi sesama. Itu bukti kita murid Kristus. Oke, yang kegagalan kedua, karena kita menekankan bekerja buat Tuhan itu jauh lebih penting daripada menikmati, bangun hubungan, berada bersama Allah di tengah istirahat, di tengah kita sabat, atau lagi sibuk-sibuknya di tengah aktivitas. It doesn't matter. Kehadiran Tuhan tetap tidak bisa dibatalkan. Dia nggak pernah ninggalin kita maupun membiarkan kita. Oke? So, untuk Anda bisa ngecek apakah Anda ini sudah ketagihan bekerja buat Tuhan di ladangnya Tuhan dengan tak jemu-jemunya. Apakah Anda ini balance? Anda bisa melihat ya gambar itu ya. Di mana doing for God itu lebih berat, lebih banyak daripada being with God. Daripada berada bersama Tuhan. Nah, caranya ngeceknya begini.
Sadarkah Anda bahwa Anda membangun relasi dengan Tuhan, tapi hubungannya cuma di permukaan aja? Ya sama aja kayak Anda berteman dengan saya, kan hanya di permukaan, hanya ketemu di streaming. Tapi Anda belum bekerja, ketemu sama saya tiap hari, gitu kan? Jadi Anda belum tahu kerja sama Ibu Indri kayak apa. Oke, alias hubungan Anda dengan Tuhan sifatnya asal aja. Kalau ya di permukaan lah, asal lewat aja gitu deh. Kalau baca Alkitab juga cepet-cepet. Yang penting udah baca sekilas, doa juga ya seperlunya. Tapi buru-buru lari ke ibadah, persekutuan doa, acara-acara di mana orang ngelihat Anda hadir, terlibat aktif, itu jauh lebih penting daripada duduk diam di kaki Yesus seperti Maria. Oke. Kalau Anda memiliki postur kepingin cepat selesai waktu berdoa dengan Tuhan, dan ini doanya doa pribadi, jadi nggak ada orang yang lihat loh. Apa yang kalau Anda baca Matius 6 ya, apa yang Anda lakukan diam-diam di tempat tersembunyi, karena Bapa kita juga di tempat yang tersembunyi, Tuhan akan memberi upah di tempat terbuka bagi Anda. Ketahuan orang yang suka bersama dengan Tuhan apa enggak ketahuan. Oke? Jadi Anda mesti tanya dan jawab seperti di screen Anda bisa melihat ya. Apakah Anda memiliki postur kepingin cepat selesai waktu doa pribadi waktu nggak ada orang lihat Anda? Dan Anda bergumul dengan harus menghargai penggunaan waktu Anda yang disisakan dan sisanya buat urusan rohani. Tapi yang utama, ini untuk kita mesti kerja nih. Kita mesti menyelesaikan kerjaan, ini kerja mesti utama. Tapi waktu sama Tuhan, walaupun Tuhan negur, kita abaikan. Terus yang pertanyaan kedua Anda perlu tanya, Anda mengakhiri hari-hari Anda dengan kelelahan nggak? Capek badannya, capek jiwanya. Oke? Jadi udah males deh ngomong sama Tuhan. Apakah waktu bebas Anda, free time Anda itu bukannya untuk benar-benar free time dengan Yesus sehingga Anda bisa berkata our time, bukan me time tapi our time. Jadi selalu menyediakan waktu untuk Yesus, Bapa Surgawi, Roh Kudus bersama Anda. Allah Tritunggal nggak bisa tercerai, you know. Apakah waktu bebas itu menjadi our time atau sibuk ngurusin urusan-urusan lain yang belum kepegang, saking banyaknya, saking padatnya, jadi penuh deh tugasnya. Nah, kemudian Anda tanya lagi, ini kalau mau ngeliat apakah pemuridan Anda tuh terjadinya di dalam, bukan di kognitif, bukan di doing, di pikiran Anda, tapi di dalam. Apakah kehidupan doa Anda itu tergantung kerohanian orang? Alias orang doanya nebeng deh. Kalau kamu doa, aku ikut doa. Oke, doa itu mesti ada khotbah. Mesti dengerin orang menyampaikan firman. Kenapa nggak bisa dengar suara Tuhan langsung? Anda bisa latih dengan membangun otot mendengar kepada Allah. Anda mesti lakukan tiap hari, kalau nggak ototnya nggak kebentuk. Jangan doa itu diganti dengan acara dengar khotbah. Apakah Anda kalau bangun langsung pegang gadget, kemudian lihat kerjaan-kerjaan apa yang perlu diselesaikan, yang masih outstanding? Apakah pelayanan kerohanian itu seperti udah kayak orang ketagihan? Sadar nggak kalau pelayanan gereja bisa sama dengan kecanduan kerjaan lain? Tidak mengandalkan urapan Roh Kudus, tapi sebetulnya mengandalkan adrenalin rush. Harus hormon adrenalin yang bikin energi naik lagi. Tinggal minum yang manis-manis, makan yang manis-manis, dari udah lemes, ngantuk, melek lagi deh. Apakah Anda terdorong harus berbuat sesuatu? Langsung cek WA chat kita. Apakah Anda merasa, aduh kalau aku nggak turun tangan langsung, nanti ada apa-apa gimana ya? Siapa yang pegang kontrol? Aku belum bisa percaya siapa-siapa, so aku mesti pegang kontrol. Nah, dalam kondisi seperti ini, Anda akan menjadi orang yang sifatnya, mentalnya itu hurried and exhausted. Tergesa-gesa,
hatinya lekas-lekas, kalau ngomong juga cepet banget, sambil lalu, sambil ngomongnya jalan juga cepet. Dan Anda bisa capek, bahkan gak ada boundary lagi, jam tidur, jam istirahat, jam makan malam, itu jam kerja. Akibatnya Anda gak punya waktu lagi, dan gak ada energi yang sisa lagi untuk diinvestasi ke dalam hubungan pribadi dengan Allah, dengan diri Anda sendiri, dengan orang lain. Udah kecapean. Hati-hati ya. Yang ini nih loh, Babus tadi kita tuh nekennya di sini. Jangan dikorbankan. Jangan mengorbankan sama sekali waktu yang berharga untuk membangun hubungan berarti dengan Allah, dengan dirimu sendiri, dengan sesama. Hati-hati. Don't sacrifice. Jangan dikorbankan. Don't jeopardize. Oke, akibatnya kalau Anda seperti ini, hubungan untuk ketemu Tuhannya dikorbanin semua. Apa sih yang terjadi? Ya, Anda mustahil lah ya untuk bisa berubah serupa Kristus dengan kualitas kerohanian Anda yang sifat pemuritannya ya kualitas dangkal. Nanti dikasih tugas dan tugas bersama tim, dan timnya tidak menyenangkan sama sekali sehingga saling gesekan, tersinggung dan terjadi kesalahan fatal dan menjadi hubungan menjadi dingin. Hati-hati. Kalau Anda masih seperti ini, Anda mesti terima, Anda mesti rasakan perasaan tersinggungnya itu. Jangan ditelan, jangan dikubur dalam pasir, jangan. Anda mesti kenali dan dengar. Itu mungkin trigger untuk sesuatu yang belum sehat di dalam jiwa Anda. Hasilnya seperti apa? Akibatnya hak istimewa dari Tuhan yang dianugerahkan kepada kita dengan kasih karunia yang melimpah untuk kita melayani sesama, bukan lagi menjadi suatu kehormatan supaya orang bisa mengenal Kristus, merasakan Tuhan, merasakan kasih Allah melalui Anda. Anda bisa menjadi kado bagi orang lain yang belum kenal Yesus. Malah Anda merasa kayak, aduh, aku bebannya banyak banget sih, tuntutan untuk melayani Tuhan itu berat sekali. Dan tanpa Anda sadar, kalau Anda nggak pernah punya waktu yang diinvest dengan Tuhan, Anda sedang memperlakukan diri Anda dengan kekerasan. Buahnya apa ya? Kalau Anda keras sama diri sendiri, nggak pernah kasih istirahat, nggak pernah tanya, jiwa kamu perasaannya kayak apa, masa bodoh. Kalau Anda seperti itu, Anda tipe orang yang mudah teriritasi, mudah ngambek, mudah pemarah, relasi dengan sesama ya mentok sini, nabrak sini, mentok kiri kanan. Dan yang paling parah, terputus dari Tuhan. Totally disconnected, terdiskoneksi dari sumber segalanya. Ingat ya, saya bagikan yang minggu lalu. 2 kali loh umatku tuh berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, kata Tuhan. Tuhan tuh sakit hati loh kalau ditinggalin. Kalau dia ngomong seperti ini berarti dia sakit hati dong ditinggal kita. Kita gak pernah punya waktu bagi dia. Mereka meninggalkan aku, nih sumber air hidup loh. Aku ditinggal. Mereka gali kolam sendiri tapi bocor terus. Alias gak pernah bisa memuaskan. Itu Yeremia 2 ayat 13. Allah tuh sakit hati loh kalau ditinggal kita, kalau dicuekin kita. Oke. Kemudian juga kalau buah dari emosi bocor lainnya tuh apa sih? Kebanyakan kerjaan, kita nggak tahu limit, padahal kita dikasih 24 jam per hari. Ada pagi, siang, petang, sore, malam. Biasanya kalau malam itu badan udah mulai ngantuk loh. Itu udah ritme yang built in dari Tuhan. Dimana malam hari itu bukan malam bekerja, tapi malam istirahat. Badan butuh istirahat, organ kita butuh istirahat. Waktu kita habis untuk bikin khotbah, waktu merefleksi diri dalam merenungkan firman Tuhan, dengan silence dan solitude, dengan stillness with God, udah gak ada waktu lagi. Udah tinggal ngantuknya deh. Nah, tidak ada waktu merefleksi kesalahan saya, kelemahan-kelemahan saya sepanjang hari. Apa ya kelemahan kita? Apa ya kesalahan kita? Tidak ada lagi waktu untuk menikmati
berada bersama Tuhan. Bahkan semua itu jadi, aduh sayang ya, hanya untuk diem aja. Mahal waktu itu, mendingan gue kerja supaya selesaikan kerjaan. Kalau sampai timbul komentar-komentar seperti itu, pikiran kayak itu, coba Anda stop sebentar. Anda tanya, itu tadi yang ngomong siapa ya? Keluar dari pikiran siapa? Orang yang di WA chat, Ibu Indri, atau dari dalam Anda? Anda mesti kenal diri Anda. Oke, tidak ada lagi waktu untuk bisa mendengar Tuhan, menikmati baitnya, menikmati hadiratnya. Jangan lupa, bait Allah adalah kita sendiri. Oke, jadi lama-lama saking berharganya kerjaan dan ini waktu hanya buat diem aja, udah deh dibuang. Itu bukti Anda a doer, Anda bukan a beer. Bukan orang yang sukanya berjalan bergaul dengan Tuhan. Bagaimana bisa melakukan pekerjaan Tuhan kalau nggak pernah bergaul sama Tuhan? Nanti Anda nggak kenal Tuhan loh. Oke, jadi dengan waktu habis hanya untuk menghubungi jemaat, nyiapin khotbah, apalagi mendoakan kesembuhan ilahi, dan memikul juga kebutuhan mujizat untuk ekonomi yang lagi terpuruk. Jadi kerjaan para gembala itu memang gila-gilaan. Itu kalau zaman pandemi mungkin semua jemaat bisa dikunjungi loh. Karena banyak yang terpuruk ekonominya. Terus kalau dikunjungi, didoakan, apa yang dapat Anda lakukan? Supaya mereka bisa melalui pengalaman buruk ini, mereka bisa ketemu Tuhan. Bukankah itu tugas kita sebagai seorang gembala? Oke? Nah, saya mau ngajak pada Anda undangan Tuhan yang sangat menyentuh saya, yang saya pakai di Kamis kemarin ya. Yesaya 30 ayat 15 dan 18-19. Saya kagum sama ini. Pertobatan ternyata tuh kalem, nggak teriak-teriak, nggak altar call, nggak sama sekali. A posture of the heart. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Ini Tuhannya maunya begini. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. What does it take? Butuh apa untuk kita mengalami keselamatan dari sakit penyakit, keselamatan dari tersesat, keselamatan dari kerugian. Apa yang dibutuhkan? Bertobat, artinya berbalik ke Tuhan, tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Karena peperangan milik Tuhan ya. Dalam tinggal tenang, bisa nggak Anda percaya, letakkan kekuatanmu kepada Dia. Tetapi orang Israel nggak mau, orang Israel enggan. Nah, sekarang kita lihat kontrasnya di ayat 18. Jadi ayat 15 Tuhan ngundang ya, kita yang lagi berdosa untuk bertobat, balik ke Tuhan, tinggal diam di hadapan Tuhan. Nah, pada waktu kita tinggal diam, ayat 18 mengagumkan sekali. Tuhannya lagi ngapain ya waktu kita tinggal diam? Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Dia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. So, lihat dong ini saudara-saudara. Allah tuh rindu bangkit kepingin memberikan kasih sayangnya kepada kita, kepada Anda dan saya. Tuhan tuh adil. Dia nggak akan sembarangan menghukum kalian. Dan berbahagialah semua orang yang menanti-nanti Tuhan. Itu seni, itu menanti-nanti Tuhan. Sangat seni benar-benar. Oke, kuncinya dari solitude silence adalah waiting upon the Lord. So ayat 19. Dengar baik-baik ya. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru pada saat Ia mendengar teriakmu. Dia akan jawab. So ada cara-cara yang bikin Tuhan jawab, yang bikin Tuhan bekerja. Anda tinggal ikutin aja dengan hati yang penuh hormat. Oke? Nah, seperti yang saya katakan bahwa one key indicator kita ini dewasa di dalam Yesus adalah doa kita beralih dari doa yang sifatnya 100%
minta shopping menjadi doa yang mendengar. Duduk di kaki Tuhan, berdiam dan mendengar. Nah, kalau Anda udah mencapai seperti itu, you're doing good. Anda melakukan yang benar, Anda melakukan yang baik. Begitu ya. Oke, jadi penangkal radikal, hidup tergesa-gesa, mikir terburu-buru, hati yang lekas-lekas, bicara dan ngetik aja sampai kacau-kacau tulisannya. Kata-katanya juga kacau-kacau karena terburu-buru. Penangkal radikal kita adalah kurangi tempo dan ambil keputusan berhenti untuk berdiam berada di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Kalau Anda, dan ini bikinnya ritme sesering mungkin, maka jiwa Anda akan penuh dan tanpa ketenangan. Kalau jiwanya udah penuh, gak ada ketenangan, maka Anda memiliki jiwa yang kerjanya semau gue, gak peduli kehendak Allah itu apa. Apakah Anda mau seperti itu? Semaunya gue aja. Kehendak Allah, terserah Allah deh. Allah mau ngapain terserah. Apakah is that what you want? No, of course not ya. Anda mau jadi anak Tuhan yang bebas dari ego. Bebas dari apa saudara-saudara? Dari ego. Ego itu ternyata dari Ken Blanchard itu singkatan daripada edging God out. Nyikut Tuhan. Pergi, aku gak ada waktu sama kamu. Terlalu mahal. Hanya duduk berdiam nungguin engkau Tuhan. Oke. Nah, padahal ya waktu kita solitude silence, saya mau bagikan kepada Anda. Saya baru bagikan ini ke beberapa orang yang mau menikah. Saya bilang, kalau kamu banyak ketegangan, konflik, coba ambil waktu tarik napas and berdiam. Tujuan Anda berdiam, satu, Anda kenal perasaanmu, Anda kenali jiwa Anda. Kedua, beri space kepada Tuhan di dalam jiwa Anda. Kasih ruangan dong, bikin ruangan dong buat Tuhan di dalam jiwa Anda. Supaya dia bisa bimbing, arahkan Anda. Arahkan perasaan negatif Anda, ambisius yang merugikan orang lain, yang tujuannya mau jatuhin orang lain. Coba Anda dengerin perasaan itu. Itu penting. Kalau enggak, Anda nggak kenal diri Anda. Dan kalau Anda nggak kenal diri Anda nggak tahu apakah Anda manusia berintegritas atau tidak. Atau Anda orang yang munafik, orang yang pelin-pelan, Anda seperti apa. Penting Anda mengenal dirimu. Hanya dapat terjadi waktu kita berdiam diri. Oke? So, belajar kenali jiwa Anda. Karena apa? Kalau tidak, we are in perpetual state of hurry. Kita tuh berada di dalam siklus yang terus menerus muter-muter ya, buru-buru. Kita berperang untuk membuat yang terbaik dari setiap menit yang ada di tangan kita, ada di hidup kita. Kita habisin untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kita mau. Bukan kehendak Allah. Bahkan di ibadah, kalau sorenya ada ibadah gitu, nggak peduli Allah mau ngomong apa. Yang penting aku mau minta seperti ini. Nah, saya mau tanya, kalau kayak gitu keluarga Anda bisa mempraktikkan kasihlah sesamamu nggak? Agak sulit, sangat sulit malah sebetulnya. Oke, karena Anda mesti merangin itu. Kondisi terburu-buru, tergesa-gesa. Nah, dengan saya treatment, gimana saya mau berhenti bergumul dengan rheumatic arthritis ya. Saya memberikan berkat pada diri saya setiap hari untuk melakukan yang terbaik lebih dari apa yang dapat manusia kerjakan. Sehingga setiap menit itu menjadi waktu yang mahal, berharga sekali. Karena saya bisa spend time sama Tuhan. Oke? Nah, Anda hati-hati ya. Anda bisa lihat ke hati Anda kok. Anda tuh kecanduan kerjaan, kecanduan belajar, kecanduan baca. Sampai waktu bersama Tuhannya udah gak ada lagi. Oke? Makanya kita selalu kecapean.
bisa kelelahan, keletihan, karena mau menyelesaikan semua kebutuhan-kebutuhan kita setiap harinya. Oke. Nah, Anda kan tahu kan kalau di pesawat kan sudah ada makanan, kadang sudah disediain, tapi Anda pilih nggak mau makan. Karena Anda memilih untuk berada di hadirat Tuhan. Kalau itu Anda, saya percaya Anda tidak mungkin mengecap kecapean lah. Karena Anda tidak menghabiskan dan menghambur-hamburkan waktu pribadi dengan Tuhan menjadi waktumu pribadi. Nggak boleh. Bukan me time ya, our time. Our bukan saja dengan yang berada di kamera Anda. Our artinya Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Oke. Nah, ini Tritunggal diserang sama iblis. Makanya Tuhan tahu jalan-jalan apa yang mereka tempuh waktu Adam jatuh dalam dosa. Kita lanjutin. Amarah itu, kalau kita mengalami amarah, itu sebetulnya berasal dari, ini dipegang yang baik ya, ini prinsip. Amarah itu hasil dari segala mau pegang kendali sendiri. Coba deh Anda pikirkan, renungkan. Kalau Anda kesel, nyelekit, kalau ngomong sarkastik ya, kalau bahasa Inggrisnya sarkastik, nyelekit itu. Pukul meja, banting pintu kamar. Kalau Anda masih seperti itu kan itu jelas emosi Anda bocor ya. Tapi yang negatif. Nah, kalau budaya di keluarga Anda berkata, udah deh kita jangan omongin lagi deh. Nanti tambah rame dan semua tetangga tahu. Jadi kita dibesarkan dengan orang tua yang mengajarkan bahwa nggak usah merasakan emosi. Tidak perlu pedulin emosi. Itu normal. Sehingga nggak ada orang tahu ada masalah. Dan kita antara kita yang ribut, kita nggak usah terusin lah. Anggap udah kelar aja masalah. Ada masalah nggak kelar loh. Apakah Anda keluar dari keluarga seperti itu? Ini penting. Kalau Anda mau berhasil mengalami kesehatan emosi dan dewasa rohani. Karena itu yang menjadi penghalang Anda dan tidak sadar-sadar bahwa dari rumah tangga sendiri, keluarga Anda sendiri, ada peraturan keluarga yang tak tertulis di luar Alkitab. Itu bisa Anda lakukan terus kalau Anda nggak diam untuk mengenal perasaanmu, mengenal caramu berpikir gimana. Tapi kalau nggak diam, nggak kepikir, nggak kebaca. Dan nomor 3, kasih rongga dong, kasih tempat buat Tuhan di dalam hidupmu. Dengan Anda berdiam dan izinkan full akses Yesus ke hatimu. Baru Anda bisa tahu apakah Anda ini orang yang gagal dewasa emosi, sehat rohani, atau tidak. Oke, nanti baru kerasa, iya ya aku gak usah diem ya, aku maunya jalan terus, kerja tuh udah kayak addiction gitu loh. Jadi kalau neracanya antara kerja buat Tuhan lebih tinggi dibandingin berada sama Tuhan, gak sehat Bapak Ibu sekalian. Oke, jadi gak heran lah, atau kalau itu sulit ya, atau mustahil untuk percaya kepada Tuhan supaya Allah bisa pegang kendali hidup kita. Dulu kan saya kan pernah bagikan ini ya, dari John Hagee. Dia selalu berkata, God is in control. Allah itu pegang kendali. Saya nanya-nanya, Allah pegang kendali hidupku tuh gimana sih? Pegang kendali masalah tuh gimana sih? Dengan kita berhenti, slow down, berhenti, berdiam. Kemudian kita bertanya kepada diri kita sendiri. Hai jiwa, kamu sibuk apa? Kamu tertekan apa? Kamu frustrasi apa? Kepikiran apa? Kita perlu tanya. Sebab kalau enggak, kita nggak bisa memanajemen our free time. Waktu Tuhan udah tahu jam segini-segini mesti ketemu sama kita. Ternyata kitanya lupa. Jadi kita tidak ada our time sama Tuhan. Tapi Tuhan selalu nunggu kita loh buat our time. Nah jika kita selalu kayak gini, ya kita hatinya selalu tergesa-gesa. Pengkhotbah 5 ya, ayat 1 dan 2 ngomong bahwa tergesa-gesa itu dari hati. Kondisi hati yang tidak sehat. Membuat keputusan tergesa-gesa. Mau ngapa-ngapain tergesa-gesa, mendadakan. Jadi hati-hati kalau ada waktu kosong, senggang. Apakah Anda itu merasa rugi, merasa nyesel? Dulu saya suka rasa
Ya rasa salah loh. Kalau pakai waktu tidak untuk berdoa, belajar Alkitab, tidak untuk melayani jiwa-jiwa, tidak untuk khotbah, rasanya tertuduh. Habis itu terima persembahan lagi. Rasanya tertuduh banget loh. Kenapa? Kayak nggak kerja apa-apa kok bisa terima persembahan. Jadi kita mesti kerja keras. Saya nggak tahu Anda seperti itu nggak, kalau saya seperti itu. Tapi hari ini saya udah merdeka. Hari ini saya sudah relax. Sekarang saya relax dan melayani Tuhan dari hati dan jiwa yang relax dan rest. Saya nggak perlu liburan dari kerjaan. Kerjaannya aja mulai dari rest. Makanya Anda mesti latihan mini sabat dan sabat seminggu sekali. Perlu. Kalau enggak, sarafnya enggak rileks. Sarafnya tegang terus. Yang paling ngeri kan kita sebagai pemimpin, kita kan bikin keputusan. Oke? So hati-hati dengan waktu bebas Anda. Gunakanlah lebih banyak untuk our time. Artinya our time itu bukan saya dan Anda. Tapi Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, dan kita. Karena kerjaan sehari-hari, kebutuhan rumah tangga, urusan rumah, keluarga, di samping gereja, di samping khotbah pelayanan, di samping melayani jemaat, Anda memiliki yang namanya actually waktu untuk duduk di kaki Tuhan dan hanya diam. Lebih penting kita mendengar Tuhan daripada kita dengerin tuntutan orang. Makanya dari hati yang mengasihi tanpa syarat, Allah Tritunggal kita selalu dan tersedia undangan yang gak pernah kadaluarsa. Namanya undangan Matius 11 ayat 28 sampai 30. Saya pakai The Message version ya. Undangan tanpa kadaluarsa. Nah, kalau ada undangan tanpa kadaluarsa berarti terbuka terus dan berlaku terus. Apa yuk isinya undangan itu? Are you tired? Are you worn out? Waduh, ini benar-benar Tuhan peduli ya sama perasaan kita. Burn out on religion. Come to me. Get away with me. And you will recover your life. Hidup jiwa kita yang pada kecapean, kesibukan, padat, bisa mendapat hidup yang nyaman, relax, rest, dalam pelukan kasihnya Allah. I will show you how to take a real rest. And then, dari real rest itu, kita melayani Tuhan. Jangan dari sibuk, panik, padat, terus melayani Tuhan, kemudian kecapean, itu kita rest. Kebalik. Justru rest itu ritme kehidupan sehari-hari. Mini sabat, day by day. Oke, dengan daily office. Terus undangannya berkata seperti ini. Walk with me. Walk with me. Terus watch how I do it. Jadi kehidupan Yesus itu kehidupan yang restful. Kerjanya juga dari hati yang rest, jiwa yang rest. Makanya dia gak gampang terusik kalau dianiaya, dicobai sama orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat. Relax. Bagaimana aku melakukan pekerjaan Allah Bapakku dari hati restful? Nonton dong aku. Ini undangan. Saya nggak pernah kadaluarsa. Learn the unforced rhythm of grace. Belajarlah. Ritme yang nggak ngotot, yang nggak dipaksa. Ritme kasih karunia itu nggak pernah terpaksa. I will not lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me. Yuk berteman, selalu sama-sama aku. Ngumpul-ngumpul yuk sama aku. And you will learn to live freely and lightly. Maka kamu akan memiliki gaya hidup yang restful, merdeka, dan ringan. Nggak beban berat. Oke? Nah, saya mau ajak Anda baca Yohanes 10 ayat 10, tapi dari The Message version. Nah, ini ditulis dari ayat 6 sampai ayat 10. Jesus told this simple story. But they had no idea what he was talking about. So he tried again. Yesus berkata, I will be explicit then. I am the gate. Aku pintu gerbang for the sheep. Kalau dombaku akan keluar masuk melalui pintu gerbang ini. Dan pintu gerbangnya Yesus.
all those others are up to no good. Yang nggak melewati Yesus sebagai pintu gerbangnya, itu nggak beres. Itu udah pasti ada niat jahatan. Mereka sheep rustler, every one of them. But the sheep didn't listen to them. Plus domba juga nggak mendengar gembala yang lain kok. Yesus berkata, I am the gate. Anyone who goes through me will be cared for. Will freely go in and out. Kau udah deh kalau lewat gate-nya Yesus pasti dipelihara, dirawat. Kamu juga merdeka kok boleh keluar masuk. And selalu ketemu padang rumput hijau. Kalau pencuri is only there to steal, kill, and destroy. Hanya mencuri, membunuh, membinasakan. I came, ayat 10:10. I came so they can have real and eternal life. Hidup berkualitas kekal. Itu yang kita mesti hidupin. Bukan hidup seperti orang dunia. More and better life than you ever dream of. Kehidupan yang jauh lebih bermakna, lebih bagus daripada apa yang kau dapat impikan. Jadi kita perlu memupuk gaya hidup yang mengizinkan kita untuk berada dalam, untuk hidup yang refresh ini kayak apa? You must be in loving union with Jesus Christ day by day. Anda mesti ada di dalam kehidupan kasih Kristus, kehidupan jatuh cinta sama Tuhan setiap hari. Saya dulu setengah mati loh kembali ke cinta mula-mula. Karena saya nggak pernah datangin Tuhan. Bagaimana mau jatuh cinta tapi jauh dari Tuhannya. Nggak dekat sama Tuhannya. Oke, so kita perlu berada di dalam loving union with Jesus Christ day by day. Dan salah satu cara adalah dengan mengutamakan mini sabat harian di tengah aktivitas dan 24 jam per minggu, satu hari aja. Anda perlu total stop dari kerja, total stop. Ini adalah satu hari bersama Allah untuk mentransformasi ke 6 hari kita. Jadi kalau 6 hari itu berantakan, banyak stres, itu satu hari sabat akan merubah seluruh totalitas 6 hari itu. Menjadi kehidupan 6 hari yang penuh dengan kasih Allah, ditransformasi, dibereskan. Tidak kita pungut sampah-sampah, remah-remah keberantakan itu enggak mas sekali. So, jangan biarkan diri Anda kecanduan ketagihan kerja ya. Jangan. Oke. Kalau kita lagi di Bali, ini lagi kerja, ini hari kerja. Hati-hati ya. Have discernment. Sekarang sahabat saya yang 24 jam stop itu hari Senin. So hati-hati, miliki pengetahuan, karunia membedakan roh, karunia mengerti. Apakah kita ini betul-betul hidup tiap hari dipimpin roh, urapan Roh Kudus untuk melayani Tuhan? Atau apakah aktivitas kerjaan kita hanyalah 100% adrenalin yang gerakin? Anda perlu istirahat dan di-recharge kembali. Rest and recharge. Rest and recharge. Rest and recharge. Udah di Bali udah pasti saya rest and recharge. Banyak mau pasir pada kosong gini. Banyak ruangan, banyak rumput, banyak kebun. Masuk aja duduk sebentar. Ambil 2 menit. Rest and refresh and recharge. Anda mesti lakukan itu di mobil di tengah kemacetan. Okay? Atau di kantor di tengah-tengah Anda mesti bikin keputusan. Diam aja dulu. Gak ada yang bisa push Anda kok. Nah, saya gak mau jadi dulu 6 tahun yang lalu saya jadi hamba Tuhan Yesus Kristus yang gak hidup atau gak berpikir sebagai hambanya Tuhan kita. Anda perhatikan baik-baik ya, tiap kali ada kata hamba, hambanya Tuhan, pasti Anda punya Tuhan. Kalau enggak bisa jadi hamba kalau enggak ada Tuhan. Ya, dan Tuhan kita siapa? Yesus Kristus. Kalau Anda nggak bisa sadar bahwa Anda tuh punya Tuhan dan kita adalah hamba, nanti Anda jadi bos loh. Anda mengatur semena-mena hidup Anda, ngatur hidup Anda kayak apa, satu hari mau diapain, Anda yang ngatur. So, akibatnya kita menjadi hambanya yang pantang istirahat, pulang kecapean. Nanti anak-anak datang kepingin main, malah diusir. Karena takut bisa berantakan nih. Bahkan hancur nih di rumah tangga, kerjaan di kantor.
Jadi aku mesti pegang kendali terus. Jadi kerja terus sampai malam jam 10, jam 12 malam. Anak-anak kepingin main, istri kepingin ngobrol, udah gak bisa. Takut nanti kalau lepas kendali hilang proyek. Nanti berantakan kerjaannya. Worries and anxious and exhausted husband. Anda akan bisa menjadi, ini termasuk hamba Tuhan loh. Yang khawatir, cemas, capek, dan penuh kecemasan. Sampai udah nggak ada tenaga yang tertinggal untuk Anda invest dalam hubungan dengan Allah, hubungan dengan keluargamu, hubungan dengan sesamamu, dan hubungan dengan diri Anda sendiri. Pokoknya di dalam Kristus itu, kalau Anda belajar EHS, Anda hanya perlu piara 3 kehubungan. Hubungan dengan Allah, diri sendiri, dengan sesama. Nah, kalau Anda bisa hidup seperti ini, akibatnya puluhan tahun jadi Kristen. Kalau Anda perhatikan 3-tiganya dengan mini sabat dan sabat satu hari per minggu, Anda akan baru bisa menjadi Kristen yang ditransformasi di tempat yang dalam. Kalau tidak, dangkal. Bahkan nggak tertransformasi sama sekali. Roma 12 ayat 2 nggak akan mungkin terjadi. Oke? So, saya pelajari bahwa lewat waktu berjalan, peranan pemimpin itu jadi cukup berat loh. Pemimpin itu berat tanggung jawabnya. Dan kalau tidak dikasih istirahat, nggak dikasih stop, ini bisa menyiksa jiwa Anda sendiri dengan violence, ya, dengan kekerasan. Nah, orang-orang yang seperti ini, ya hamba Tuhan yang seperti ini, antara gelar, peranan, jabatan, dan kekuasaan sebagai orang paling senior di gereja, bisa salah pakai kuasa. Hati-hati. Salah pakai kuasa itu gimana? Wah, Anda merasa berpikir karena saya pemimpin di sini, saya tahu kebenaran. Anda bisa ngomong sama orang bentak-bentak. Anda gampang teriritasi. Oke? Marah kalau ada kesalahan yang pernah terjadi yang belum, dan kita nggak lihat sebagai pemimpin perubahan, dibentak di muka umum. Marah, penuh dendam, dan hubungannya mentok di situasi buruk. Gak peduli Tuhan, sama sekali tidak peduli Tuhan, dan gak tahu di mana Tuhan itu berada. Kalau ini terjadi, tolonglah Bapak Ibu sekalian, jangan dikompromikan waktu pribadimu dengan Tuhan, dengan apapun, termasuk khotbah, termasuk konseling, termasuk besuk ke jemaat. Jangan, mendingan duduk kaki Tuhan. Setelah selesai, baru datang besuk. Kalau Tuhan suruh. Kalau Tuhan gak suruh, tidak perlu. Pasti Tuhan yang merawat mereka. Kasih kesempatan Allah yang pegang kendali. Sementara itu belajar, Anda lihat tuh di slide-nya kan, aduh enak sekali tuh. Ibu-ibu itu duduk di ruangan terbuka, alam terbuka, dengan angin sepoi-sepoi, dengan kalem, menikmati kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Maka pasti kita menikmati berada bersama dan Tuhan dan berada bersama diri kita sendiri. Saya kurang kata Tuhan di situ ya, di PowerPoint-nya ya. Dan melayani jemaat itu jadi kehormatan. Bukan lagi yang berat, tapi sebagai luxury, dikasih kehormatan ya. Sesuatu yang spesial. Kok bisa dipercaya sih? Gitu loh. Habisnya bejananya jiwanya sehat. Hidupnya penuh kelimpahan dengan hidup kekal. Ya pasti dikasih jiwa-jiwa boleh. Karena hidup kekal yang melayani. Okay? So, healthy relationship with God, hubungan yang sehat dengan Allah, will give us healthy relationship with others and with ourselves. Konklusi ya, hubungan yang sehat dengan Allah akan menghasilkan hubungan sehat dengan diri Anda sendiri dan hubungan sehat dengan sesama. 3 hubungan ini. Ayo hari ini kita akhiri pengajaran ini dengan Maria dan Marta. Lukas 10 ayat 39 sampai 42, saya pakai The Message Bible. As they continued their travel, Jesus entered a village. Begitu mereka masuk ke suatu kampung, dari perjalanannya, Yesus dengan ke-12 muridnya masuk ke kampung.
ada perempuan namanya Marta menyambut dia dan membuat dia merasa disambut dan disuruh masuk dan tinggal di rumah. Dia memiliki seorang saudari namanya Maria. She had a sister, Mary, who sat before the master, hanging on every word he said. Yang duduk di hadapan tuannya, Tuan, menggantungkan setiap perkataan Yesus itu didengar, dicatat. Dia nggak mau ada satu kata yang Tuhan ngomong dia nggak kedengeran. Karena Yesus sebagai Tuhan kalau ditanya-tanya terus diulang-ulang terus dia nggak benar, nggak akan berani orang ya. So tapi dia mengandalkan dan mendengarkan kehidupannya dia tuh dia andalkan perkataan Yesus. But Martha was pulled away by all she had to do in the kitchen. Tetapi Martha diseret jauh-jauh oleh semua yang dia perlu kerjakan di dapur. Ayat 39. Kemudian nantinya si step in, si Martha tuh datang menginterupsi pertemuannya Yesus dengan Maria. Terus si Martha interupsi. Tuanku, Tuan, Master, don't you care that my sister has abandoned the kitchen to me? Master, tidakkah kau memperdulikan bahwa saudaraku telah kau lantarkan, has abandoned the kitchen to me. Telah melantarkan, membiarkan pekerjaan dapur kepada saya sendiri, kata si Martha. Tell her dong to lend me a hand. Suruh dia untuk ulurkan tangannya dan pinjemin tangannya sini. Jadi si Martha berkata bahwa duduk di kaki Tuhan dan tidak merelakan satu kata pun hilang. Itu dia bilang katanya doing nothing, abandoning the kitchen and abandoning God. Makanya dipaksa untuk kerja. Bantuin aku di dapur. And the master said, saya senang sekali. Tuannya ngomong kayak gini. Martha, dear Martha, you are focusing far too much and getting yourself worked up over nothing. Martha, oh Martha, dear Martha, kamu ini memusingkan terlalu banyak dan terlalu bikin dirimu ini kayak kewalahan gitu loh. Kayaknya kau semuanya kau yang pegang. Yesus lanjutkan, one thing only is essential. One thing only is essential. And Mary has chosen it. It's the main course and won't be taken from her. Ini kalau bahasa Indonesianya, satu hal yang perlu and Maria memilikinya, itu tidak akan diambil dari dia. Kalau bahasa Message Bible-nya, one thing only is essential. And Mary has chosen it. It is the main course and won't be taken from her. Makanya nggak akan diambil dari Maria karena main course. Nah, kita kembali lagi ya. Kita fokus kepada Martha sebentar nih. Ingat ya, ada segerombolan Yesus datang ke kampung. Dan di kampung itu ada keluarga namanya Martha dan Maria dan Lazarus. Mereka ngundang Yesus masuk. Tapi selama Yesus masuk di rumah itu atas undangan Martha, dia nggak pernah dapat telinga. Dia nggak pernah mendapat pendengaran. Perasaannya nggak pernah dihiraukan. Oleh si Martha ini yang ngundang ini loh. Oke, jadi si Martha merasa dia berhak tuh untuk marah-marahin tamunya. Jadi si Yesusnya kadang nggak dianggap, aduh kenapa diundang. Nah, kita mau lihat bagaimana si Martha ini mengundang Yesus ke dalam rumahnya. Tapi Martha sendiri lupa apa yayasannya. Kristen tanpa Kristus Yesus adalah Kristen yang sibuk di pekerjaan Tuhan. Tanpa alasan. Kenapa mesti sibuk? Untuk tujuan apa? Kalau ditanya juga kurang jelas. Nah, jadi Anda yang perlu menganalisa pelajaran ini, coba Anda mulai analisa bagaimana sih waktu kita menerima Martha dalam pekerjaan Tuhan. Terus masuk ke rumah, udah gitu ditinggal. Itu apa ya? Martha itu orang yang melakukan pekerjaan Tuhan tanpa Tuhan. Ciri-ciri Kristen Martha ya, yang Kristen kerja buat Tuhan tapi tanpa Tuhan.
Satu, penuh dengan definisi tugas. Aduh, kerjaan ini, tugas ini belum kelar. Itu bahasanya si Marta tuh. Mereka kalau ngomong kayak gini nih, seharusnya, mestinya, it should be dong. Harus cepat, segera, itu memberikan tekanan, kemudian memberikan distraksi, memberikan gangguan. Jadi kayak gini nih ciri-cirinya si Marta ini. Pokoknya kerjaan yang diomongin. Nomor 2, seharusnya gini dong, mestinya begini dong. Gak bisa begitu, kayak begini. Kau udah menekan, memberi tekanan-tekanan, kemudian distraksi. Kelima, komitmen ke tugas harian membuat Marta terputus dari kasihnya pada Yesus. Saya percaya Marta tahu Yesus sayang sama keluarga dia. Cuman Marta gagal komitmen untuk membuat Yesus sebagai sumber satu-satunya untuk memberi kasihnya. Keenam, kehidupannya tercerai-berai dan berantakan. Ketujuh, tidak fokus. Kedelapan, sensi, mudah teriritasi dan penuh kekhawatiran dan out of order. Perintahkan tuannya Yesus Kristus apa yang dia harus lakukan dalam situasi rumahnya ini. Well, di sini saya masuk kepada bagian kalau kita tidak ada waktu untuk sahabat, tidak ada waktu untuk berdiam, sibuk terus, kontemplatifnya sangat hampir nggak ada. Anda akan menjadi orang yang sensi, mudah teriritasi, penuh kekhawatiran, out of order. Perintahkan tuannya Yesus Kristus apa yang telah dia harus lakukan dalam situasi rumahnya. Kasih tahu dong Yesus, kasih tahu si Maria, suruh tolong saya. Nah sekarang kita mau lihat aktivitas Maria. Beda sama Marta. Maria itu duduk di kaki tuannya Yesus Kristus senantiasa. Dengerin kata-katanya. Memberi perintah penuh pada tuannya dengan mendengar baik-baik. Karena ditulis, selalu kalau tuannya itu lagi sibuk ngapain, kamu di situ untuk merawat kakinya kan. Dan dengan kata lain, duduk di kaki Tuhan itu lambang dari memberi perhatian penuh pada tuannya dengan mendengar baik-baik. Ketiga, Maria tuh fokusnya bersama Yesus, bukan di kerjaan. Jadi bukannya dia egois waktu dia nggak duduk di dapur bersama Marta. Maria tahu siapa yang duduk depan dia. Menikmati komunian dengan Yesus, bersekutu dengan Yesus, mencintai Yesus. Aktivitasnya Maria sangat atentif. Orangnya sangat perhatian. 7, terbuka bagi Yesus. 8, menikmati kehadiran Yesus. Catat yang merah ini ya. Inilah kerohanian yang kurang tempo dan memprioritaskan berada bersama Yesus semua. Berada bersama Yesus bukan memprioritaskan kerja buat Yesus. Jadi kalau Anda kerja buat Yesus, upahnya akan dari Yesus akan terima, bukan buat manusianya. Nomor 9, jadi Anda mesti nikmati kehadiran Tuhan di kantor atau di tempat usaha Anda lainnya. Nomor 9, pusat gravitasinya Maria adalah Yesus. Anda bisa yang ke-10, kalem dan tenang. Nah, kalau Anda perhatikan baik-baik, kehidupan Maria adalah kehidupan seperti ini. Slowing down spirituality, focusing on Jesus, and to center her life on Him. This is a better choice. Her main choice. And won't be taken from her. Anda screenshot, Anda Ibu Ratna, Ibu Yoel, Ibu please fotokopi atau screenshot. Tulis, kehidupanku adalah kehidupan yang slowing down spirituality, fokusnya ke Yesus, berpusat pada kehidupan daripada Tuhan Yesus. Nah, kalau ini Anda lakukan, Anda telah memilih pilihan yang baik dan Anda mengalami yang namanya duduk latihan mendengar suara Tuhan. Ingat, waktu pribadi dengan Allah, Tritunggal, tidak bisa dikesampingkan. Kita harus rawat relasi kita. Relasi kita pribadi dengan Allah Tritunggal. Nah, dari sini bersama Allah Tritunggal dipimpin Roh Kudus, kita melakukan kehendak Allah. So, dari Allah dibantu Roh Kudus dalam nama Yesus, kita mengambil waktu untuk berdiam, untuk menjadi tenang,
sehingga kita tidak akan problem di tengah-tengah COVID yang masih berlang-lang buana ini. So, sebagai perhatian, bekerja buat Allah yang tidak diberi asupan hadirat Tuhan setiap harinya, agar kehidupan interior manusia batin kita tetap ditopang kuasa kasih Kristus. Dengan demikian, berdiam diri di hadapannya dan menanti-nantinya akan akhirnya roboh dan kita pun hancur. Saya ulang lagi ya sebagai penutup. Perhatikan, bekerja buat Allah yang tidak diberi asupan hadirat Tuhan setiap harinya akan membuat interior manusia batin kita yang perlu ditopang oleh kuasa kasih Kristus dan kuasa Roh Kudus. Dengan kita berdiam diri di hadapannya dan menikmati nantinya akan akhirnya robohnya dan kita pun bisa hancur sekalian. Alias seperti ini Bapak Ibu sekalian, kalau perbuatan kita buat Tuhan tidak ditopang oleh kekuatan batin kita dari kasih Kristus dan hadirat Allah, Anda akan hancur hidupnya. Pelayanan pun akan hancur. So saya mau berdoa ya, supaya Anda tidak mengalami kehancuran, tapi mengalami justru semakin berkembang, bertumbuh, dan semakin memuliakan Allah. Kita doa. Terima kasih ya Bapak, aku berdoa. Terima kasih untuk mengajar kami begitu detail, supaya kami tidak mengabaikan waktu pribadi dengan Allah demi pekerjaan selesai. Kami mau duduk di kaki Tuhan seperti Maria, bukan seperti Marta yang hanya bisa marah-marah dan menyalahkan sesama. Terima kasih untuk sore hari ini. Terima kasih untuk hari ini. Aku berdoa di dalam nama Yesus, kita semua mengalami transformasi dari luar ke dalam dan dari dalam keluar menjadi saksi Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa buku-buku yang kami tetap pegang di samping Alkitab. Beli dari Life Bookstore. Tuhan berkati dari Bali.